Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gustiana dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjawab soal UTS yang di mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen Pak Suwandi. Untuk nomor satu, jika saya menghadapi resiko turunnya produktivitas dalam pekerjaan saya akan mengambil pendekatan yang proaktif untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya ambil. Satu, analisis resiko. Saya akan melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya produktivitas, seperti gangguan teknis, kurangnya fokus, kelelahan, atau ketidakmampuan untuk mengelola waktu dengan efisien. Yang kedua, perencanaan waktu. Saya akan membuat jadwal kerja yang terstruktur dan realistis, memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Dengan memiliki rencana yang jelas, saya dapat menghindari kebingungan dan memastikan bahwa waktu saya digunakan dengan efisien. Yang ketiga, manajemen waktu. Saya akan menggunakan teknik manajemen waktu seperti pembagian waktu, penggunaan kalender, dan pengaturan batas waktu untuk setiap tugas. Hal ini akan membantu saya untuk tetap fokus dan menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang kurang penting. Yang keempat, istirahat dan refreshment. Saya akan mengatur jadwal istirahat yang teratur untuk memastikan bahwa saya tetap segar dan bugar selama bekerja. Istirahat singkat dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan fokus serta produktivitas. Yang kelima, pengelolaan stres. Saya akan menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas relaksasi untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional saya. Yang keenam, komunikasi efektif. Saya akan berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan saya secara terbuka dan jujur dengan tantangan yang saya hadapi dan mencari solusi bersama. Kolaborasi dan dukungan tim dapat membantu mengatasi hambatan produktivitas. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Saya akan secara teratur mengevaluasi kinerja saya dan mengidentifikasi area di mana saya dapat meningkatkan produktivitas. Saya akan terbuka untuk belajar dari pengalaman dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam pendekatan kerja saya. Dengan mengambil langkah-langkah ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja saya yakin bahwa saya dapat mengatasi risiko turunnya produktivitas dan tetap produktif dalam pekerjaan saya. Itu untuk jawaban nomor satu. Untuk jawaban yang kedua atau nomor 2, di tempat kerja saya yang merupakan perusahaan teknologi, kami juga berinteraksi dengan perusahaan asuransi untuk melindungi aset dan operasi kami. Berikut 3 contohnya. Yang pertama, asuransi harta benda dan properti. Kami mengasuransikan gedung, kantor, peralatan, dan inventaris kami melalui perusahaan asuransi. Dengan melindungi aset fisik kami seperti perangkat keras komputer, dengan peralatan kantor dan gedung, kami memindahkan risiko kekurangan akibat kebakaran, pencurian, atau kerusakan fisik lainnya pada perusahaan. Alasan utama di balik ini adalah untuk melindungi nilai aset kami dan memastikan kelangsungan operasi kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang kedua, asuransi tanggung jawab publik. Kami juga memiliki asuransi tanggung jawab publik yang melindungi perusahaan dari klaim atau tuntutan hukum yang mungkin timbul dari cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan operasional kami kepada pihak ketiga. Dengan memindahkan risiko ini kepada perusahaan asuransi, kami mengurangi exposure terhadap biaya hukum yang dapat timbul dari klaim, kompensasi, atau ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang terkena dampak. Yang ketiga, asuransi cyber security. Seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, kami juga mengasuransi resiko keamanan cyber melalui polis asuransi yang sesuai. Ini termasuk perlindungan terhadap serangan malware, peretasan data, atau kebocoran ataupun hacker dan sejenisnya. Dengan mengasuransikan resiko keamanan cyber, kami yang dapat memperoleh perlindungan finansial yang penting dan sumber daya
tambahan untuk merespon dan memulihkan diri dari insiden keamanan yang mungkin terjadi. Alasan utama di balik pemindahan resiko kepada perusahaan asuransi adalah untuk melindungi perusahaan yang dari kerugian finansial yang dapat ditimbulkan dengan kejadian yang tidak terduga. Dengan membayar premi asuransi, kami mentransfer resiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar untuk menanggung kerugian yang terjadi. Ini memungkinkan kami untuk fokus pada bisnis inti kami tanpa perlu khawatir akan resiko yang terlalu besar. Untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 3, mengelola waktu antara kuliah malam dan pekerjaan profesional membutuhkan perencanaan yang baik, disiplin, dan konsisten. Saya punya beberapa cara, di antaranya nomor 1, pembagian waktu. Saya membuat jadwal harian atau mingguan yang jelas, membagi waktu saya secara proporsional antara kuliah malam dan pekerjaan profesional. Ini memungkinkan saya untuk mengetahui pasti kapan saya harus berfokus pada masing-masing tanggung jawab. Yang kedua, prioritaskan tugas. Saya mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak di kedua bidang, baik itu di tugas kuliah ataupun di tugas pekerjaan. Dengan memprioritaskan tugas-tugas ini, saya dapat mengalokasikan waktu saya secara efisien untuk menyelesaikan dengan baik. Yang ketiga, manajemen proyek. Saya menggunakan teknik manajemen proyek untuk mengelola waktu dan sumber daya saya dengan efektif. Ini termasuk membuat jadwal, menetapkan batas waktu, dan memantau kemajuan proyek secara teratur untuk memastikan bahwa saya tetap berada di jalur yang benar. Yang keempat adalah memanfaatkan waktu luang. Saya memanfaatkan waktu luang di antara kuliah dan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil atau mengambil langkah-langkah yang dapat mempersiapkan saya untuk tugas berikutnya. Yang kelima, komunikasikan secara terbuka dengan dosen, dengan atasan tentang jadwal saya dan meminta dukungan jika diperlukan. Ini membantu mencegah tumpang tindih antara tugas-tugas kuliah dan profesional, serta memastikan bahwa saya tetap memenuhi semua tanggung jawab saya dengan baik. Yang ketiga, dengan cara memanajemen stres. Saya menyadari bahwa mengelola waktu antara kuliah dan pekerjaan profesional dapat menjadi tantangan dan kadang-kadang menimbulkan stres bagi diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya melakukan latihan relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas yang membuat saya senang atau menjalankan hobi saya sendiri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, saya mengelola resiko yang terkait dengan mengatur waktu kuliah antara pekerjaan profesional dan jam kuliah saya tidak terganggu, dan saya tetap produktif dan efisien di kedua bidang tersebut. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.